ditawarkan oleh pemerintah Jepang. Sudah mengangkat bendera 13 lewat pamungkas. Di pembukaan 13 menit pertama, Myanmar, Coach RD bisa memberikan perlawanan, bahkan sudah ada 2 kesempatan mereka untuk mengancam gawang Indonesia walaupun memang dari jarak. Ya, yang tadi kita takutkan adalah bagaimana mereka bermain bisa lebih lepas dibandingkan pemain-pemain kita. Tapi sejauh ini memang sebetulnya kita mencoba untuk bermain juga tidak kalah agresif dibandingkan lawan ya. Namun kalau dilihat bagaimana struktur Myanmar ketika menghadapi serangan dan mencoba untuk mengawali taktik mereka adalah menunggu di sepertiga tengah sepertinya, dan kemudian mereka lakukan tekanan. Jadi first touch yang kurang sempurna, tapi mampu recover tadi. Myanmar lagi mendapatkan ancaman dari para pemain Indonesia dengan press jauh ini yang dijalankan begitu agresif. Lempar ke dalam, bola masih menjadi milik dari Myanmar. Masih terlalu cepat, sering kehilangan bola. Kita lihat para pemain karena memang tidak mudah untuk masuk ke zona pertahanan Myanmar ya. Mereka memulai sangat yang terlihat mengganggu. Mereka juga dilakukan oleh Yeyitio. Pemain yang terus si lini kedua bagi Myanmar. Dalam sorotan dirinya harus yang lebih positif dan berani untuk implementasi itu. Backpass menjadi opsi dari Frankie Misa kepada Dava. Adik Arel, defender yang nyaman mengendalikan bola bersama dengan Kakang. Divergen kali ini. Adik Arel berikan kepada Kakang. Bagaimana mereka menunggu dan kemudian ketika mencoba masuk ke lini tengah, para pemain Myanmar siap melakukan tekanan yang cukup ketat. Ya, dengan menempatkan banyak gelandang di sektor tengah ya, saya pikir itu juga menjadi salah satu upaya dari Myanmar untuk bisa menekan serangan Indonesia. Sekali juga ketika mereka mendapatkan kesempatan menyerang, ini lebih mudah dilakukan ya. Ya, karena memang mereka menaruh ada 4 pemain gelandang di sana ya, dengan shift 5-4-1. Lempar ke dalam kembali, coba dimanfaatkan. Ada Karik Arel, ada Zulstra, Tony Tri, dan juga strike di sana. Momen genting di awal laga. Robby Darwis lagi meluncurkan satu upaya yang sangat berbahaya. Tendangan jarak jauh menjadi opsi, tapi tidak dengan kendali tepat. Masih melambung tinggi tadi effort dari Tony Firmansyah. Ya, sedikit kurang tenang tampaknya. Padahal dalam posisi yang cukup bebas ya. Walaupun memang ada gangguan tadi yang coba dilakukan oleh pemain Myanmar pada Tony Firmansyah. Myanmar coba kembali keluar dari tekanan. Coba sajikan umpan panjang, masih mampu di blok tadi. Tony Tri di sayap sebelah kiri. Tampil mendekat dengan strike dan juga Zulstra. 17 menit berlalu di 700 Anniversary Stadium di Chiang Mai masih tanpa gol. Laga di mana Indonesia tidak hanya cukup dengan menang saja, tapi dengan jumlah gol yang ideal untuk bisa mencetak kelompok di persaingan round. Dan tadi ada sebuah upaya lagi yang cukup berbahaya untuk mengancam pertahanan Indonesia dari para punggawa Myanmar. Ya, winger kiri Myanmar sangat cepat ya, dan ini ya betul-betul patut untuk diwaspadai agresivitas mereka saat melakukan merebut bola dan kemudian dengan cepat sekali mereka melakukan serangan. Bola dikembalikan oleh Min Mau Oh tadi pada rekannya di area pertahanan, dan kali ini lagi melaju berbahaya dari sisi sebelah kiri. Min Mau Oh, ada defleksi yang
tentunya cukup mengkhawatirkan tadi, tapi Dava di posisi tepat untuk bisa mengamankan bola. Ya, saya pikir Myanmar cukup leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan. Kita lihat bagaimana kemudian mereka mencoba menekan dari sektor kiri pertahanan Indonesia dan memaksa para pemain Indonesia yang sebelum memang sudah berada di garis tengah terpaksa harus cepat turun dengan kecepatan serangan yang dilancarkan oleh Myanmar. Ya, betul-betul harus diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia khususnya di lini pertahanan. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan juga, ketika fullback kita mencoba untuk membantu lini pertahanan lawan, maka kita harus mengantisipasi bagaimana winger dia akan memaksimalkan ruang yang memang menurut saya lebar di situ. Ini yang masih menjadi keadaan yang lagi sangat berbahaya, mengkhawatirkan, dan harus bisa dicermati oleh coaching staff kita Safri. Harus memantau ini karena outlet tekanan pertama Myanmar masih belum bisa dinetralisir dalam diri Min Mau Oh, bintang muda dari Titsar Arman ini. Robby Darwish Mungkin patut dicoba untuk kita sekali waktu main dengan direct ya, dengan direct ya seperti ini ya, mungkin menurut saya bisa dicoba karena paling tidak bisa memutus organisasi lini tengah mereka. Ya, switch of play untuk bisa menciptakan situasi imbalance dan juga mengakali press juga yang dilakukan di lapangan tengah yang kecil sekali Myanmar. Lebar ke dalam bagi Myanmar yang terus memberikan perlawanan di laga ini. Bola mampu dicuri tadi. Iya, mereka cepat bergerak ya, para pemain Myanmar. Begitu bola dikuasai oleh para pemain Indonesia, ada satu yang datang. Ini yang membuat para pemain Indonesia memang harus lebih jeli untuk bisa memanfaatkan situasi ketika bola sudah berhasil dikuasai. Karek Arel berikan kepada Frankie Bisa, ada Kakang kali ini. Robby Darwish Sangat baik sekali umpan Robby Darwish. dan memberikan umpan berbahaya ke area sentral, menusuk masuk tapi gagal melepaskan eksekusi. Silstra juga terjatuh tadi di momen genting. Serangan balik kali ini dari Myanmar. Min Mau Oh Baik, bisa dihentikan oleh Ivan Jenner. Robby Darwish kembali berupaya membuka pertahanan Myanmar, arahkan bola kepada Silstra, masih bisa diputus. Ada space tercipta, melaju berbahaya. Harus bisa diantisipasi dengan gangguan. Cukup baik, bola mampu dicuri. Terupas kali ini coba dimanfaatkan oleh Silstra. Tanpa bantuan yang tepat tadi, agak terlambat opangan pergerakan dari rekan-rekannya sehingga Silstra terisolir. Ya, iya. sekali lagi kita masih melihat ada situasi yang mirip ya dengan pertandingan kemarin, masih terlalu terisolir striker kita. Iya, tadi Zilta sepertinya menunggu ya. Siapa rekan-rekannya yang cepat datang untuk masuk ke area penalti. Peluang lagi bagi Indonesia. Tony Firmansyah menjadi eksekutor sepak sudut bagi Garuda Muda. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk bisa menekan jalan Myanmar. Disambut dengan tandukan dia pertama oleh Karek Arel, tapi masih belum mampu dikonversi menjadi gol pembuka bagi Indonesia. Satu free kick yang menurut saya sangat baik sebetulnya ya, namun terlalu tebal sehingga bolanya out ya. Harusnya sentuhan tipis tadi ya. Tipis saja ya. Bisa arahkan bola menuju ke tiang kedua dari Karek Arel. Kembali coba intercept dilakukan oleh Robby Darwish, dibantu oleh Raihan Hanan sebagai sebuah unit. Pasukan Garuda Muda tampil jauh lebih baik laga ini. Umpan lagi berbahaya dari Robby Darwish tadi, masih mampu dicegah. Kembali Myanmar begitu cepat merubah momen dari bertahan menuju menekan dengan aksi dribble juga tanpa engagement yang cepat dari Kakang dan kawan-kawan. Space kali ini di sayap kiri coba dimanfaatkan oleh Min Mau Oh, gagal tadi. Iya, untung crossingnya tidak berjalan sempurna dari Mau tadi ya. Total strike di sayap kanan kali ini.
Kakang berikan pada Kadek Arel. 23 sebelah di persaingan yang sangat menegangkan di Chiang Mai. Umpan datar dimanfaatkan oleh Sistra. Back pass dengan bola yang cukup sulit tadi bagi penjaga gawang Myanmar, Tetsui. Kadek Arel. Bola diterima oleh Ivan Chan kali ini di lapangan tengah. Umpan direct menuju ke zona pertahanan Myanmar, masih bisa dihadang. Lagi kesempatan bagi Tony, terjatuh tadi Tony Firmansyah. Dua pemain sekaligus menutup ruang bergerak yang coba dimanfaatkan tadi. Ada sebuah pelanggaran. Perlu pemahaman pada saat kita melakukan permainan dengan bola panjang, maka antisipasi second ball dari para pemain-pemain kita, apakah itu dari strike yang harus sedikit masuk ataukah dari salah satu Tony Firmansyah atau Donitri, sehingga memang tidak sendirian strike mendapat bola ini. Yang terjadi memang sudah betul tadi Ivar melakukan itu, tapi memang sekali lagi terlalu jauh jaraknya masih. Kembali ancaman berbahaya, coba disajikan para pemain Myanmar dari flank sebelah kanan, kemudian bergerak mengganggu Kadek Arel. Upaya berbahaya dari Tan Tue Au. Ada space di area sentral, coba untuk menembakkan bola ke arah gawang, tapi masih melambung di atas pista dari Dava Masya. Kesempatannya baru saja dilakukan oleh Turaitun. Ya, ini kembali situasi yang menurut saya cukup berbahaya ya. Ada space dari pemain Myanmar yang kemudian dia begitu luas untuk bisa melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Ya, lagi-lagi kita beruntung karena tembakan-tembakan yang coba dilakukan oleh pemain Myanmar juga masih belum mengarah ke gawang. Tadi seperti yang sebelumnya juga crossing tidak berjalan dengan baik walaupun sudah mampu untuk bisa menembus pertahanan Indonesia. Rafa strike terjatuh tadi dengan adanya kontak yang terjadi dengan pemain pertahanan Myanmar. Pressure diberikan terhadap pergerakan dari Moe Sue. Dan kali ini Myanmar coba membangun serangan. Dengan pas yang sangat baik. Harus ada antisipasi tepat tadi Kadek Arel menutup ruang bergerak bagi lawannya Gaung Tet Pai. Kembali situasi masih begitu berimbang di antara kedua tim yang berlaga. Bahkan belum mampu Indonesia untuk bisa mencetak gol pertama. Gol yang akan tentunya lebih membuat para pemain sedikit lebih tenang, Coach Ernie. Betul sekali. Nah, sejauh ini justru saya melihat para pemain Myanmar bermain dengan, sekali lagi saya katakan, bermain dengan lebih lepas. Ya, bagaimana pergerakan tanpa bola mereka, kemudian ketika temannya menguasai, mereka dengan cepat merespon dengan mendukung untuk melakukan serangan dengan cepat. Terlihat sangat baik antar lini mereka. Apalagi dengan prestasi Indonesia yang begitu gemilang akhir-akhir ini di umur dan juga level senior yang membuat tim-tim ASEAN ini terpacu motivasi ketika tampil dengan Indonesia. Mereka menaikkan kemampuannya. Semoga segera bisa keluar dari situasi sulit ini. Ya. Robby Darwish ya, pada Jenner. Coba lagi memanfaatkan ruang walaupun tipis bagi Robby Darwish, kehilangan keseimbangan tadi. Ketika coba melayangkan umpan, masih ada Ivan Jenner, tapi bola sepertinya sudah melewati garis sisi lapangan, masih menjadi milik dari Indonesia. Kembali lemparan ke dalam lagi, throw in yang diambil oleh Robby Darwish. Bola akan dilontarkan panjang menuju kotak penalti dari Myanmar. Kalau di penalti ada Michael Coyote sebagai gelap. Banyak pegawai yang punya kemampuan ini termasuk Robby Darwish lagi bola berbahaya. Sentuhan pertama yang baik tapi diikuti pergerakan dari strike tadi untuk menyambut bola sentuhan pertama Kakang. Satu momen yang sangat baik ya, lampu pelakon untuk tiga jam Myanmar kali ini berani untuk bisa
dari bidang permainan sendiri. Upaya Falcao tidak sempurna, tapi sentuhan terakhir dari Frankie Misa. Betul. Tadi memang waktu terus jalan 28 menit, jadi sebelum bisa yang betul berbahaya di lini pertahanan dari Myanmar. Masih butuh kerja keras, masih ketenangan untuk bisa menjol kawan Myanmar. Bobby Darwis, sentuhan sudah melihat adanya yang cukup serius hingga berlanjut. Bola dipindahkan ke sisi terluar. Ini ancaman berbahaya. Frankie bisa coba menutup. Umpan dilayangkan. Cukup terbebas. Kesempatan bagi Myanmar untuk bisa menciptakan gol di awal laga. Pada penalti. Balikan bola. Semua placing cantik. Yang sayangnya beruntung juga menjadi pembuka bagi Myanmar. Min Mau Oh yang sepanjang persaingan. Bahkan Coach Ernest tadi sudah memberikan warning. Kalau pemain ini tidak diantisipasi, maka malapetaka berpotensi terjadi. Dan betul saja, pendapatan bola yang sangat jitu dari sang winger Min Mang Oh memberikan keunggulan bagi Myanmar 1-0 atas Indonesia. Ya. Satu kecepatan mereka mengambil inisiatif, memanfaatkan ruang terjadi lini. Ya, sebelumnya juga ada tendangan yang dilepaskan dari luar kotak penalti, dan lagi-lagi ini bisa dilakukan oleh Myanmar. Kita lihat bagaimana Min Mau Oh begitu leluasa, tidak ada pemain Indonesia yang mengganggu pergerakan dia, ada space yang begitu baik untuk dia melepaskan tendangan, dan placing itu ternyata betul-betul mengarah ke gawang. Bobby Darwis tadi coba menutup agak terlambat. Min Mang Oh baru saja merasakan gol yang semakin menambah berat ini bagi Indonesia dengan adanya tambahan satu gol yang bersarang ke gawang dari Dava Fasha dan Indonesia. Ini memberikan tentunya ancaman bagi kelolosan dari Indonesia. Dan pergantian pemain, Raihan Hanan digantikan oleh Zainuddin yang masuk. Iya, Zainuddin. Apakah ada kendala cedera atau memang ini menjadi satu pergantian taktikal, pergantian personal yang dibutuhkan karena kembali kurang optimalnya Raihan Hanan? Sepertinya karena cedera. Ya, tapi ada dorongan ya yang sempat terjadi di depan. Karena cedera. Kalau saya lihat karena Itu cedera. sebagai pelanggaran tadi oleh Iya. referee ya. Zainuddin juga punya kemampuan yang tidak kalah baiknya dengan Raihan Hanan, tapi dengan skill set yang agak berbeda juga